kompetensi dasar ada 1.2, 2.2, 3.2, 4.2. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menjelaskan bukti-bukti keautentikan Al-Quran dengan benar. 2. Peserta didik dapat membuktikan keautentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya, kemukjizatannya, dan sejarahnya dengan benar. 3. Peserta didik dapat menunjukkan contoh keautentikan Al-Quran dengan benar. Selanjutnya, materi pembelajaran. Materi pembelajaran kali ini terbagi menjadi 2, yaitu kemukjizatan Al-Quran sendiri dan buktinya. Yang pertama, pengertian. Pengertian kemukjizatan Al-Quran berdasarkan dari KBBI. Dijelaskan bahwa kata mukjizat itu peristiwa yang sukar dijangkau oleh akal. Kemudian, secara etimologi, mukjizat berasal dari bahasa Arab, yang artinya melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Karena ada ketambahan ini, tak marbuto, mukjizat. Terus, menurut pakar agama Islam, mukjizat itu peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kerasulan atau kenabiannya. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit, sesuatu yang menyalahi adat kebiasaan. Jadi peristiwa atau kejadiannya itu di luar nalar manusia dan tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat tersebut. Selanjutnya, menurut Imam Jalaluddin Al-Sayuti, mukjizat yaitu suatu hal atau peristiwa luar biasa yang disertai tantangan dan selamat. Tidak ada yang sanggup menjawab tantangan tersebut. Dan mukjizat sendiri, mukjizat Al-Quran itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 4 yang berbunyi, Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas samaa'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Artinya, jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk mereka tunduk kepadanya. Selanjutnya, setelah kita membahas pengertian, yaitu aspek-aspek kemukjizatan. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran ialah susunan bahasanya yang sangat indah. Coba perhatikan contoh ayat 2 surat ini. Yang pertama itu ada surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari contoh kedua surat ini sudah bisa ditemui bahwa keindahan bahasa dari Al-Quran itu sangat menakjubkan. Setiap akhir ayat suratnya itu sama semua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini sama semua ya. Sudah saya kasih tanda merah. Terus yang surat An-Nas juga sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, gitu ya. Oke. Selanjutnya
Gaya bahasa atau uslubnya itu sangat menakjubkan, karena Al-Quran itu muncul dengan uslub yang sangat baik dan indah, mengagumkan orang-orang Arab. Karena keserasian dan keindahannya, keharmonisan susunannya, di dalamnya terkandung nilai-nilai istimewa yang tidak akan terdapat dalam ucapan manusia. Kemudian, keagungannya. Al-Quran mempunyai kemegahan ucapan yang luar biasa, yang berada di luar kemampuan manusia untuk menguasainya atau mendatangkan persamaan. Karena Al-Quran itu kandungannya sangat mempengaruhi jiwa-jiwa pendengarnya, baik yang mendengar maupun yang membacanya sendiri. Dapat melembutkan hati-hati yang keras. Kemudian, ketelitian pengungkapan katanya. Di dalam surat Qaf itu terdapat huruf Qaf terbanyak di dalam Al-Quran. Terus, huruf alif, lam, mim yang mengawali surat Al-Baqarah itu juga berulang sangat banyak. Dengan penjelasannya ini ya, huruf alif itu berulang sebanyak 4.592 kali. Huruf lam berulang sebanyak 3.204 kali di dalam Al-Quran. Huruf mim berulang sebanyak 2.195 kali. Keseimbangan penggunaan kata. Di antaranya, kata al-hayah itu seimbang dengan kata al-maut. Al-hayah menghidupkan kehidupan, al-maut mati, kematian, atau yang maha mematikan. Nah, dua kata ini itu kan sama ya, seimbang. Jumlahnya sama, berapa? 145 kali. Kemudian kata ad-dunya dan kata al-akhirah, dunia, akhirat, itu berulang sebanyak 115 kali. Kata malaikah dengan kata syaiton berjumlah 88 kali. Kata naswaib dan syukurun berjumlah 75 kali. Kemudian kata zakatun dan kata barokatun sebanyak 32 kali. Nah, di sisi lain terdapat kerapian penyusunan kata-kata pada angka 19, yaitu pada kata kalimah Bismillahirrahmanirrahim itu kan terdiri dari 19 huruf ya, dan setiap kata bismi berarti ismun, Allahi, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu berulang sebanyak 19 kali di dalam surat-surat Al-Quran, atau berulang beberapa kali sesuai kelipatan angka 19, yaitu kata ismi berulang 19 kali, Allahi berulang 2698 kali, berarti 19 kali 142. Ar-Rahman berulang 57 kali, Ar-Rahim berulang 144 kali. Nah, ini tadi ya misteri angka 19. Di samping yang tadi dalam bacaan basmalah juga berada di Fawatihus Suwar, yaitu huruf terpisah yang mengawali surah-surah. Itu berulang dalam hasil jumlah kali lipat angka 19. Huruf Qaf terdapat dalam surat Al-Qaf berulang 57 kali, berarti 19 kali 3. Kemudian ada huruf Kaf, Ha, Ya, Ain, Shod yang mengawali surat Maryam berulang sebanyak 789 kali, berarti 19 kali 42. Kemudian surat Nun dalam surat Al-Qalam sebanyak 133 kali, jadi 19 kali 7. Kemudian huruf Ya dan Sin dalam surat Yasin berulang sebanyak 285 kali, berarti 19 kali 15. Dan sebagainya, masih banyak lagi contohnya. Kemudian aspek kemukjizatan Al-Quran itu bisa dilihat dari syariat. Syariat
di dalam Al-Quran itu dijelaskan sangat rinci dan sempurna. Di dalam Al-Quran juga terdapat berita tentang hal-hal gaib, tentang alam akhirat, tentang alam barzah, alam kandungan gitu. Dan ilmu Al-Quran itu sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Dan terdapat pula aspeknya itu menempati janji. Terus terkandung ilmu pengetahuan yang sangat luas. Karena Al-Quran itu sumber ilmu dari segala ilmu. Kemudian memenuhi segala kebutuhan manusia dan berkesan dalam hati. Bagi siapa? Bagi baik yang mendengarkan maupun yang membaca Al-Quran itu sendiri. Oke, ketiga ini sudah kita bahas. Selanjutnya kita ke bukti keautentikan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa akan senantiasa menjaga atau memelihara kesucian, kemurnian, dan keautentikan kitab suci Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memelihara Al-Quran. Selanjutnya, dalam hal terjaganya kemurnian dan keautentikan Al-Quran, Al-Quran mengajukan tantangan kepada orang-orang kafir dan siapapun yang tidak percaya dengan Al-Quran. Nah, tantangannya itu dijelaskan dalam Quran surat At-Tur ayat 33 sampai 34. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. Nah, itu ya teman-teman. Selanjutnya, bukti keautentikan Al-Quran itu tantangannya juga dijelaskan dalam 3 surat. Surat apa saja? Yang pertama, Quran surat Al-Isra ayat 88. Bahwasanya sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul berusaha untuk membuat Al-Quran itu tetap tidak akan bisa, atau membuat hal yang menyamai atau hampir mirip dengan Al-Quran itu pun tidak bisa, sekalipun mereka saling bantu-membantu. Bismillahirrahmanirrahim. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Selanjutnya, yang kedua yaitu Quran surat Yunus ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membuatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surat Al-Quran dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang mampu membuatnya selain Allah. Ini juga tantangan untuk orang kafir, karena orang kafir mengira bahwa Al-Quran merupakan rekaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tantangan itu lagi berada di Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu
بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Nah, dari ketiga tantangan tersebut terbukti bahwa ternyata tidak ada yang dapat mendatangkan atau membuat yang serupa dengan Al-Quran. Jadi, kemurnian dan keautentikan Al-Quran terletak pada kemukjizatan Al-Quran yang tidak bisa ditiru oleh siapapun, dan adanya kekuatan hafalan orang-orang Islam yang juga berperan dalam menjaga keautentikannya. Sejarah telah membuktikannya sendiri, gitu ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.